Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger Xiaomi Turbo Charging yang punya fitur Turbo Charging ya. Yang kemarin saya beli di toko Vivorium Mobile Official Store Surabaya. Dapat harga sekitar 126.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman melihat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, secara deskripsi atau spesifikasi utama ini dia produk Turbo Charging Xiaomi yang saya beli, support daya maksimalnya 35 watt, dual port, satu USB-C dan satu USB-A. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, di antaranya nanti yang utama ini saya tes ke ponsel Xiaomi ya. Dari Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Dan saya menggunakan kabel bawaan Xiaomi ya, ataupun kabel charger QuickTech nanti bila menggunakan port PD. Dan saya menggunakan alat USB tester nanti dari brand Finersi ini, USB tester Finersi FNB58 dan USB tester Finersi FNAC 28. Seperti apa performa adapter charger Xiaomi Turbo Charging 33 watt atau 35 watt dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Xiaomi Turbo Charging 35 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, kardus seperti ini. Lalu di dalamnya saya akan dapat adapter charger plus ini converter dari port colokan gepeng ke port bulat seperti ini. Coba saya buka kemasannya. Nah ini ya model konverternya atau colokannya. Lalu ini kemasan adapter charger Xiaomi Turbo Charging 35 watt. Nah ini ada portnya yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Oke ya, saya buka kemasannya. Ini cukup bagus sekali kemasannya. Modelnya beda. Kalau menurut saya ini model kemasan standarisasi Cina, beda seperti pada adapter charger yang ada di Indonesia pada umumnya seperti Ugreen ataupun Anker ataupun yang lain, model kemasannya agak besar. Ini dibuat simple seperti ini dan menurut saya cukup ramah lingkungan, tapi beda, khas Xiaomi Cina ya, kira-kira seperti itu. Coba saya buka kemasannya. Nah ini ya yang kita dapat dalam paket pembelian yang ada di kemasan box adapter charger Xiaomi ini. Lihat ini ada seperti ininya, menggunakan bahasa Cina saya tidak paham karena ini mungkin asli produk yang dipasarkan di Cina, kira-kira seperti itu ya, mohon dikoreksi bila salah. Nah seperti ini. Nah ya, lalu kita akan dapat adapter charger seperti ini modelnya. Lihat, full bahasa Cina. Nah ya, nah lihat ini Xiaomi komunikasi desain by Xiaomi. Nah lihat ini. Nah model colokan gepeng seperti ini ya. Nah makanya dalam paket pembelian kita dikasih konverter seperti ini, bisa dipakai di Indonesia. Nah seperti ini jadinya. Nah ya. Oke lanjut. Dari sisi spesifikasi yang ada di sini, lihat ada tulisannya 35 watt Xiaomi komunikasi desain by Xiaomi. Oke lanjut. Dilihat dari sini kosong, dari sini juga ada tulisannya 35 watt kosong. Nah, dilihat ini ada portnya. Port dual port, satu USB-A dan satu USB-C. Nah, ya oke. Dari sisi spesifikasi coba kita kembali lagi ke sini. Lihat ini. Dia outputnya. Nah, seperti ini struktur dayanya ya. Nah, baik, lanjut kita bahas masalah kualitas dari adapter charger Xiaomi 35 watt ini. Pertama coba saya tes apakah colokannya mengandung magnet atau tidak, atau mudah berkarat atau tidak ketika nempel magnet. Lihat ini, dia tidak nempel magnet, artinya tidak mudah berkarat. Contoh, saya ada adapter charger yang kualitas kosongan seperti ini, polosan maksud saya. Lihat saya tempelkan ke magnet, nempel. Nah ini mudah berkarat atau kualitas colokannya buruk, bisa saya katakan seperti itu. Nah oke, sekarang kita lihat dari segi tingkat kekokohan dari kualitas casing adapter charger ini, menurut saya standar lah ya. Lihat ini saya duduk-duduk seperti ini. Nah ya oke, sekarang kita cek dari segi tingkat kerapihan pengerjaan. Lihat ini. Nah lihat
Bisa dilihat dari sini, ini di sebelah sini ini agak renggang, lihat ini. Sedangkan yang ada di sini tidak renggang. Jadi kalau menurut saya sedikit kurang rapi, tetapi tidak terlalu kebangetan. Sebagai perbandingan, saya ada adapter charger bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro 67 Watt ini kualitas asli ya. Oke, lihat ini perbandingannya. Contoh ini saya dekatkan seperti ini, lihat. Ini juga sama, di bagian sini juga agak renggang. Dan ini rapat. Nah ya, jadi dari segi kualitas menurut saya sama dengan yang aslinya. Masalah ini yang 35 Watt asli atau sebaliknya saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena proses identifikasi keaslian atau sebaliknya itu panjang dan standarisasinya saya alatnya kurang. Jadi yang saya katakan di sini kualitas dari adapter charger Xiaomi 35 Watt ini ya maksud saya, menurut saya sama dengan adapter charger yang asli. Masalah kualitasnya ini asli atau sebaliknya, sekali lagi saya tidak membahas masalah itu. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58 saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah selesai lewat jalur USB-A dahulu. Lihat ini, PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. Selanjutnya semuanya tidak aktif kecuali baterai charging atau standar charging atau mode daya rendah 5 volt 1,5 ampere aktif. Kemudian quick charging 2 dan 3 aktif maksimalnya, yaitu daya atau voltase 19,9 volt untuk quick charging maksimalnya. Oke, lanjut kita cek dari sisi protokol isi daya cepat jalur PD. Baik, ini sudah selesai lewat jalur PD saya dengan menggunakan kabel PD dari brand Cooktek. Lihat ini ya, support hingga 6 ampere. Oke, langsung PD-nya aktif, output daya maksimalnya 35 Watt sesuai dengan spesifikasi adapter chargernya. Lanjut, untuk mode daya rendah atau baterai charging sama 5 volt kali 1,5 ampere. Selanjutnya semuanya tidak aktif kecuali quick charging, yaitu aktif maksimalnya 20 volt. Nah ya, itu ketika kita cek protokol daya cepat kalau digabungkan semuanya, yaitu yang aktif PD, lalu baterai charging dan quick charging untuk kemampuan protokol isi daya cepat dari adapter charger Xiaomi 35 Watt ini. Nah, ini saya tes sebagai perbandingan menggunakan adapter charger Xiaomi yang orisinil ya, ini 67 Watt turbo chargingnya. Lihat ini dia masih loading, lihat. Nah ya, jadi karakternya itu kita lihat dahulu, ini dia output maksimalnya, lihat ini. Nah, karakternya itu sama dengan adapter charger yang kualitas asli ini bawaan Xiaomi Poco M6 Pro ya, 67 Watt. Lihat karakternya. Saya balik dahulu. Lewat jalur USB-A karena yang ada ini cuma jalur USB-A saja, lihat. Baterai charging dan quick charging 20 volt maksimalnya. Sama karakternya, bukan ke adapter charger 35 Watt ini jelek, banyak yang tidak bisa. Ya memang adapter charger Xiaomi itu diformulasikan lebih khusus ke Xiaomi sendiri, bukan general fast charging atau general turbo charging. Jadi makanya kurang efektif jika kita menggunakan adapter charger merek Xiaomi ke ponsel lain. Karena ini ya diciptakan khusus buat Xiaomi, bukan untuk ponsel lainnya. Makanya banyak protokol daya cepat yang tidak aktif. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Pertama akan saya coba dengan menggunakan kabel charger dari bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 Watt. Karena kabel bawaan dari ponsel Xiaomi Redmi 9 ini yang fast charging 18 Watt sudah rusak ya, karena usia pakainya sudah lebih dari 4 tahun. Oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A dahulu. Lihat, start dari baterai 3%, quick chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan adapter charger Xiaomi turbo charging 35 Watt atau 33 Watt. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi ini, stop kontak Baseus Power Combo digital display-nya membaca hingga 17 Watt. Oke, lanjut kita cek dari segi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14,2 Watt dengan struktur daya 6,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14,2 Watt. Jadi ada spasi sekitar 4 Watt ya.
dari teori Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt, real berada di daya 14,2 watt. Baik, lanjut tes dengan menggunakan kabel PD dari brand Cooktek yang support 6 ampere tetap ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya, yang support turbo charging, maksud saya yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, kita tunggu. Nah, lihat dia support quick charging ya, lewat jalur PD. Oke, kita cek dari sisi stop kontak Baseus Power Combo membaca. Lihat ini, dia mencapai pada daya 16 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 14 watt. Anggap 15 watt lah ya, karena 14,9 ini. Nah, jadi lebih bagus dengan menggunakan jalur PD outputnya daripada jalur USB-A karena lebih tinggi, selisih sekitar anggap 1 watt lah ya. Tadi kalau USB-A dia mencapai 14 watt, kalau USB-C atau PD dia mencapai pada daya 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Pertama akan saya menggunakan kabel bawaan ponsel dahulu ya, yang support turbo charging 67 watt, kabel USB A to C. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 1%, Mi turbo charging aktif, ada komanya. Nah ya, cukup bagus sekali ya, performa adapter charger yang support turbo charging atau Mi turbo charging. Itu berapa watt saya tidak paham, coba kita cek dari segi struktur dayanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi Baseus stop kontak. Lihat ini, dia mencapai pada daya 30 watt, 31 watt ya tadi ya, menyentuh 31 watt lalu stabil di 30 watt. Nah, 31 watt. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, nah lihat, dia mencapai pada daya 26 watt dengan struktur daya 8,5 volt kali 3 ampere sama dengan 26 watt. Nah, ini masuk ke daya Xiaomi turbo charging 33 watt ya, karena berada di daya di atas 22,5 watt. Baik, lanjut tes dengan menggunakan kabel PD tetap ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Ini kabel PD-nya dari brand Cooktek, support arus 6 ampere. Lihat ini. Nah ya, 6 ampere Cooktek. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, Mi turbo charging aktif. Nah ya, lewat jalur PD atau USB-C to C. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi stop kontak Baseus Power Combo. Ini masih loading, mencapai pada daya titik maksimal. Kita tunggu. Lihat ini, 29 watt. Apakah bisa naik 30 watt? Apakah masih bisa naik? Kita tunggu. Nah, 31 watt. Nah, sama ya. 31 watt, 30 watt, sama seperti menggunakan jalur USB A to C atau kabel bawaan ponsel. Oke, sekarang kita cek dari sisi ini USB Dr. Finirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 27-28 watt. Sedangkan ketika lewat jalur USB A to C tadi ya, atau kabel bawaan ponsel, mencapai 26 watt ya, kalau tidak salah, mohon dikoreksi bila salah. Ini 27-28 watt dari sisi USB Dr. Finirsi membaca. Jadi outputnya lebih bagus lewat jalur USB PD atau USB-C, USB-C to C. Nah, seperti itu, lihat, 28 watt. Nah ya, itu kelebihan dari jalur PD. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman ingin cari yang outputnya lebih bagus ya, lebih baik cari adapter charger yang support Mi turbo charging, ada jalur PD-nya, itu lebih bagus speed chargingnya. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Karena berdasarkan tes fast charging tadi, outputnya lebih bagus lewat jalur PD. Jadi saya menggunakan kabel PD, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Saya timer sekarang, start. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Baseus stop kontak digital display membaca. Lihat ini, dia masih loading, mencapai pada daya titik maksimal. Kita lihat ya, ketika mode ponsel mati ya, saya ini speed chargingnya, tesnya mode ponsel mati, dia mencapai hingga berapa watt. Lihat sudah mati. Lihat ini,
dia mencapai pada daya 29-30 watt, naik turun stabilnya di situ. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 66% dalam waktu 30 menit. Cukup bagus sekali performanya karena di atas 50%, 30 menit sudah terisi, bahkan ini ya tadi 66%. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi adapter charger temperaturnya. Lihat, temperaturnya mencapai hingga 49 derajat Celcius, kategorinya hangat agak menuju panas sedikit tapi tidak terlalu panas. Kalau umpamakan seperti hangat-hangat nasi pecel, masih aman di bawah 50 derajat Celcius ya Mas Yan. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Dari sisi ponsel temperaturnya 40 derajat Celcius, kategori masih bisa saya katakan hangat normal ya, 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 56 menit. Oke, kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 56 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger Xiaomi turbo charging 33 watt yang menggunakan daya 35 watt. Berdasarkan tes cukup bagus sekali kualitas dari adapter charger ini, mulai dari kemasan khas Xiaomi ya, karena menggunakan bahasa Cina semua. Lalu dari segi built-in quality juga sama dengan adapter charger original Xiaomi ini yang 67 watt. Lalu dari segi port pun dia malah lebih bagus karena dual port dibandingkan dengan Xiaomi yang 67 watt ini cuma satu port. Lalu dari segi kemampuan fast charging pun tidak ada masalah, mulai dari charging ke Xiaomi Redmi 9 quick chargingnya aktif. Lalu dari segi charging ke Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 67 watt, dia bisa jalan sesuai dengan dayanya, dia support Mi turbo charging 33 watt. Lalu dari segi kemampuan speed chargingnya bahkan di atas dari apa yang saya harapkan. Dari persentase baterai 2 hingga terisi 100% hanya membutuhkan waktu 55 sampai 56 menit. Kurang lebih sama kayak adapter charger bawaan Xiaomi ini yang support turbo charging 60 watt. Jadi enak, adapter charger ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang butuh adapter charger Xiaomi turbo charging. Cocok untuk ponsel yang fast charging atau turbo charging 22,5 watt, 33 watt ataupun 60 watt, bahkan 120 watt menurut saya tidak ada masalah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger Xiaomi 35 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.